Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan pelajaran IPA hari ini dengan materi sifat-sifat cahaya pada cermin. Masih berhubungan dengan pelajaran video kita yang sebelumnya. Klik di pojok kanan atas ya, supaya kita dapat melihat video sebelumnya. Cermin merupakan benda padat yang mempunyai permukaan mengkilap. Cermin bersifat memantulkan cahaya. Bayangan yang terlihat pada cermin merupakan pantulan cahaya yang diterima dari benda tersebut. Bayangan tersebut merupakan pantulan cahaya yang berasal dari tubuh kita. Tubuh kita memantulkan cahaya dari sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Contohnya matahari, lampu kamar, ke cermin. Seperti yang kita ketahui, cermin ini dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang mempunyai permukaan datar. Contohnya, cermin yang biasa digunakan untuk berkaca. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar bersifat semu atau maya. Apa itu semu atau maya? Bayangan semu atau maya adalah bayangan tidak nyata karena tidak dapat ditembus dan tidak dapat dipegang. Ukuran bayangan pada cermin datar seperti aslinya, namun arah bayangan berlawanan dengan arah bendanya. Sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, semu. Kedua, tegak. 3, ukuran sama besar dengan bendanya. Yang keempat, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kelima, bayangan berlawanan arah dengan benda. Misal, bagian kanan menjadi bagian kiri bayangan. Yang kedua, cermin cekung. Cermin cekung merupakan cermin yang permukaannya melengkung ke dalam. Lihat contoh pada gambar di samping. Perbedaan dari cermin cekung dan contoh ke reflektor pada senter, lampu senter. Contohnya cermin pada lampu senter, lampu mobil, lampu sorot yang digunakan pada panggung hiburan. Sendok makan di bagian yang cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya. Benda yang terletak di depan cermin cekung mempunyai bayangan yang sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda berada dekat dengan cermin, akan terbentuk bayangan yang bersifat tegak, lebih besar dan semu atau maya. Jika benda berada jauh dari cermin, akan terbentuk bayangan yang bersifat nyata dan terbalik. Bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi di luar cermin, tetapi dapat ditangkap oleh layar. Yang ketiga, cermin cembung. Merupakan cermin yang permukaannya melengkung keluar, seperti pada gambar di bawah ini. Contohnya adalah kaca spion pada kendaraan dan kaca pengawas di toko-toko swalayan dan juga sendok di bagian yang cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Sifat cermin cembung, maya, diperkecil dan tegak. Sifat-sifat cahaya pada periskop. Periskop termasuk salah satu alat optik yang bekerja dengan memanfaatkan sifat-sifat cahaya. Periskop memanfaatkan sifat cahaya berupa pemantulan. Cahaya dari objek ditangkap oleh cermin dan dipantulkan menuju mata pengamat. Lihat gambar di samping. Periskop menggunakan 2 cermin yang dipasang sejajar dan diposisikan miring agar dapat dilihat oleh pengamat. Perhatikan gambar di samping ini.
Periskop merupakan alat pengintai yang terpasang pada kapal selam dan tank. Tank ini adalah kendaraan tempur lapis baja. Pada kapal selam, periskop digunakan untuk mengamati objek yang berada di atas permukaan laut. Pada kapal selam, periskop digunakan untuk mengamati objek yang berada di permukaan laut. Pada tank, periskop digunakan untuk melihat keadaan di sekeliling. Periskop menjadi mata pengintip bagi pengamat yang berada di dalam kapal atau tank. Periskop dapat diputar 360 derajat sehingga pengamat dapat melihat dan mengamati kondisi di sekitar secara leluasa. Nah, sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan anak-anak dapat memahaminya dan dapat berkreativitas di rumah secara mandiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.